Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari jurusan Sistem Informasi 2018 akan membacakan tentang tugas 1, yaitu TPS, yaitu Transaction Processing System. Sistem pemrosesan transaksi, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam mengumpulkan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengelolaan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS itu adalah mengumpulkan dan menyiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Karakteristik dari TPS itu yaitu jumlah data yang diproses sangat besar. 2, data umumnya internal dan keluaran, terutama dimaksudkan untuk pihak internal. Ketiga, itu pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Kapasitas penyimpanan basis data besar, yaitu kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. 3, itu masukkan data, keluaran, struktur. Level kerincian yang lebih tingkat mudah, terutama pada masukan, tapi seringkali juga pada keluaran. Komputasi tidak rumit, menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Memerlukan kehandalan yang tinggi. Pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan, maka dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Tujuan TPS yaitu mencatat setiap transaksi terjadi, mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan. 3, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. 4, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Yaitu yang kedua itu Material Recruitment Planning atau MRP. MRP adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan manufaktur. Sistem ini dibuat untuk menjawab 3 pertanyaan, yakni barang apa yang dibutuhkan, berapa banyak barang tersebut yang dibutuhkan, kapan barang tersebut dibutuhkan. Biasanya MRP membutuhkan bantuan software komputer untuk mengoptimalkan proses produksi yang perusahaan manufaktur seperti software manufaktur. Perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengestimasi dengan tepat berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan saat produksi dan menjadwalkan pengirimannya. Cara kerja MRP itu sistem ini mengambil informasi dari Bill of Materials, daftar sebuah bahan baku yang digunakan, sumbles dan komponen lain dibutuhkan memproduksi sebuah barang lengkap dengan jumlahnya. Selain itu, MRP juga memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi utama untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut diperlukan pada saat produksi berjalan. Metode ini efektif untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur seperti manufaktur diskrit, pabrik mobil, perkakas, atau sejenisnya. Pada awalnya, Material Recruitment Planning menggunakan komputer mainframe untuk mengelola informasi dari Bill of Materials untuk produk tertentu dan diubah menjadi rencana pembelian, rencana produksi. Beberapa tahun kemudian, MRP menyertakan fitur feedback yang memudahkan manajer produksi untuk melakukan perubahan atau update langsung ke sistem yang diperlukan. Kesimpulan, Material Recruitment Planning adalah sebuah metode yang efektif untuk mengenjot produktivitas perusahaan manufaktur. Dalam perkembangannya, dari tahun 1964, sistem ini berhasil diintegrasikan ke berbagai aspek perusahaan untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun rencana produksi. Sampai dengan saat ini, MRP tetap menjadi bagian penting dari perusahaan manufaktur. Perkembangannya menjadi sistem MRP itu menjadi metode cocok untuk berbagai sektor industri dunia. Yang ketiga itu ada sistem informasi area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda, sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Yang keempat itu ada Electronic Data Interchange.
Definisi elektronik data interchange atau EDI itu atau pertukaran data secara elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Telah banyak industri dan organisasi yang memanfaatkan teknologi EDI agar dapat bersaing dalam pasar dunia, seperti industri kendaraan bermotor atau bisnis retail, menyediakan layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi. Tujuan EDI itu ada dua, itu membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, terhindar dari kesalahan dalam penanganan berkas dan penyelesaian yang cepat serta efisien, memudahkan komunikasi antar sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal. Manfaat EDI itu, penggunaan EDI dalam dunia bisnis masih sangat kecil, padahal pemakaian EDI dalam transaksi bisnis sangat membantu kecepatan dalam transaksi. Manfaat yang diperoleh dalam pemakaian EDI itu ada tiga: meningkatkan nilai tambah dari produk atau layanan perusahaan, membantu kecepatan dalam transaksi sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kinerja. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.